Perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Putri Setianingsih, Saya Siti Nur Aziza, saya Angelita, saya Yulia Wandari, saya Rindu Lahi. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kami akan membahas mengenai teori konsumsi dan produksi dalam Islam. Di sini juga kita melihat bagaimana Islam mengajarkan kita untuk memilih makanan yang halal dan thayyib, Serta bagaimana prinsip-prinsip syariah juga diterapkan dalam proses produksi barang. Nah, tujuannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, Tapi juga untuk memastikan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap langkah dalam hidup kita adalah bagian dari ibadah. Dalam Islam, apa yang kita konsumsi dan bagaimana kita memproduksi sesuatu bukan hanya soal tentang memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga soal menjaga keberkahan. Nah, halal dan thayyib ini adalah prinsip yang menuntun kita untuk hidup lebih baik lagi, lebih sehat, dan lebih bermakna. Untuk itu, simak video ini agar kita bisa tahu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan. Pasar adalah tempat di mana kehidupan sehari-hari berdenyut. Di sini, setiap pilihan makanan mencerminkan nilai-nilai yang kita anut. Nah, memilih dengan bijak adalah kunci, karena setiap transaksi membawa keberkahan dan kesehatan bagi tubuh kita. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Nah, di pasar ini kita bisa menemukan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, Islam juga mengajarkan kita untuk tidak hanya mencari yang terbaik dalam hal harga dan kualitas, tetapi juga memastikan bahwa apa yang kita konsumsi sesuai dengan prinsip halal dan thayyib. Setiap pilihan yang kita buat dari bahan makanan hingga produk lain yang kita konsumsi haruslah didasarkan pada kesadaran akan pentingnya memiliki yang halal yang tidak hanya baik untuk dunia tapi juga untuk akhirat. Ketika kita berbelanja, penting loh untuk kita memilih produk yang halal, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai konsumen untuk mendukung praktik yang sesuai dengan syariat dan menjaga diri dari yang tidak bermanfaat. Nah, jadi selain memiliki produk yang sehat dan berkualitas, kita juga harus memastikan bahwa produk tersebut halal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih produk yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu halal dan thayyib. Di sini, kita akan membuktikan bahwa banyak produk yang baik, sehat, dan berkualitas, serta tak lupa juga sudah bersertifikat halal. Memilih produk dengan label halal adalah salah satu langkah kita untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan menjaga agar apa yang kita konsumsi memberi manfaat bukan hanya bagi kita tetapi bagi masyarakat. Nah, label halal ini bukan hanya sebagai tanda bahwa produk ini bebas dari bahan yang haram, tetapi juga menunjukkan bahwa produk ini diproduksi dengan mempertimbangkan keberkahan dan keadilan semua pihak, baik dari produsen hingga konsumen. Kita akan melihat bagaimana sih contoh memproduksi jus dengan menggunakan bahan-bahan baik dan halal.
Selain memilih bahan-bahan yang baik, penting juga loh untuk kita mengetahui bahwa cara produksinya tetap bersih dan sesuai dengan prinsip Islam. Kita juga harus memastikan bahwa setiap produk yang kita konsumsi tidak hanya halal, tetapi juga berkualitas. Ketelitian dan kebersihan dalam setiap langkah produksi tidak hanya menghasilkan jus yang lezat, tetapi juga menjaga keberkahan dalam setiap gelas yang terdekat. Karena dalam Islam, makanan dan minuman yang halal dan bersih membawa kebaikan baik bagi tubuh maupun jiwa. Di sisi lain, sebagai produsen penting untuk memastikan proses produknya dilakukan dengan cara yang benar, menggunakan bahan-bahan yang halal, menjaga kebersihan, dan mematuhi prinsip keadilan. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mendapatkan keberkahan, baik untuk diri kita sendiri, orang lain, maupun lingkungan kita sekitar. Dari apa yang sudah kita bahas di video ini, dapat disimpulkan bahwa solusi untuk menerapkan konsumsi dan produksi Islam itu sederhana. Sebagai konsumen, kita harus memastikan bahwa apa yang kita makan dan gunakan itu berasal dari halal dan thayyib. Tidak hanya baik secara syariat, tetapi juga menyehatkan dan bermanfaat. Nah, jadi teman-teman semuanya, untuk itu mari kita terapkan prinsip konsumsi dan produksi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengkonsumsi yang halal dan memproduksi yang thayyib, kita bisa mencapai kesejahteraan yang penuh berkah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi gimana nih teman-teman setelah menyaksikan video dari kami mengenai teori konsumsi dan produksi dalam Islam? Semoga video dari kelompok kami bisa bermanfaat dan semoga kita dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa!